Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, ba'd. Ada pertanyaan? Apakah sunnah memulai WA dengan mengucapkan salam? Insya Allah iya. Tetapi kalau wajib kan jelas enggak ya. Tetapi kita tidak tahu yang membacanya itu sedang di mana, sedang apa. Iya kan? Beda dengan kita ketemu langsung, apa di masjid, apa di jalan, iya kan? Kalau tulisan kan kita tidak tahu. Maka justru yang terbaik tidak dengan salam. Apakah masih dikatakan berkah uang yang dihasilkan dari pekerjaan halal sementara dia tidak sholat seharian? Jelas tidak. Berkah adalah dikatakan rizki itu berkah kalau menghasilkan kebaikan. Dengan rizki itu dia jadi bisa ibadah, bisa sedekah, bisa ngirim orang tua di kampung. Nah itu berkah. Kalau tidak sholat ya gimana berkah? Bolehkah menerima hadiah undian dari bank tempat penerimaan gaji? Ketika kita tidak melakukan sesuatu yang haram, ya, menyimpan uang di bank saya kira hampir-hampir tidak bisa dihindari, ya kan? Yang penting kita tahu ada bunga segini, langsung kita berikan kepada fakir miskin dan seterusnya. Nah, tiba-tiba kita diberi sesuatu. Halalkah menerima pemberian orang yang usahanya riba? Taruhlah rentenir. Kita dikasih makan oleh rentenir, dia nggak punya penghasilan apapun kecuali rentenir. Kita dikasih makan, halalkah? Halal. Mana dalil? Nggak tanggung-tanggung yang melakukan siapa? Nabi SAW yang mengundang beliau makan daging di rumah itu, si wanita itu, wanita Yahudi. Itu penghasilannya apa? Rentenir. Orang-orang Yahudi Madinah rata-rata rentenir. Dan Nabi tahu itu, tetap dimakan. Bila tidak tahu imam duduk istirahat atau tidak, apakah langsung berdiri setelah imam selesai takbir? Iya. Kalau tidak tahu kan kembali hukum asal, tidak duduk istirahat. Karena duduk istirahat itu boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan. Ketika imam duduk istirahat, kita para makmum wajib duduk istirahat. Ketika imam tidak duduk istirahat, haram bagi kita duduk istirahat. Ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Imam harus diikuti. Imam harus ditiru. Kalau imam itu benar ya. Imam duduk istirahat kan benar. Imam tidak duduk istirahat kan benar. Gitu. Kecuali imam sedekap di bawah pusar atau enggak sedekap, nah itu salah, jangan diikuti. Imam kunut subuh salah, jangan diikuti. Imam baca usolli salah, jangan diikuti. Tapi kalau imam duduk tawaruk, wajib kita duduk tawaruk. Walaupun kita masih iftiros, baru dapat 1 rakaat misalnya. Gitu ya. Yang penting imam itu benar. Bolehkah makan di tempat yang menjual menu babi tapi tidak pesan menu babi? Di mana? Di mana? Kalau di Australia, di Amerika, di Jepang mungkin. Kan sulit mau yang nggak ada babinya. Tapi kalau di Indonesia, di Jakarta,
nggak pantas ya. Sekalian menghajar mereka. Kalau kaum muslimin masuk ke warung-warung restoran yang ada babinya, saya kira keenakan mereka ya, seolah kita nggak punya izzah. Walaupun yang kita pesan ikan, janganlah. Begitu ada babi kita tahu ya sudah dihajar. Biarkan sesama mereka yang kafir yang makan. Apakah harta yang didapat ketika bermusik dulu dan sekarang sudah bertaubat harus disedekahkan semua atau boleh digunakan? Ada yang lain? Kalau nggak ada yang lain bagaimana? Kan dia butuh makan ya, dia butuh sesuatu untuk menopang hidupnya. Kecuali ada pendapatan yang lain, bismillah ya. Untuk fakir, miskin, mungkin kepentingan kaum muslimin, padahal ratusan juta, karena itu hasil haram. Ada hasil halal cuman 20 juta, bismillah. Dengan uang 20 juta. Man taraka syai'an lillah awadahullahu lahu khairam minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka pasti Allah akan ganti yang jauh lebih baik. Apakah berbuat bid'ah termasuk bagian dari meninggikan suara lebih dari Nabi? Lebih dari itu saya kira ya. Tapi kan bab yang lain ya. Itu kan nomor sebelumnya. Ya. Sama-sama haram. Sama-sama bisa mengganggu syahadat kita yang kedua. Di zaman Nabi ada orang yang mati bunuh diri di medan jihad dan mencuri harta rampasan perang sehingga disabdakan masuk neraka. Apakah mereka termasuk kategori sahabat? Tidak. Tidak. Karena kategori sahabat adalah radhiyallahu anhum wa radu'an wa addalahum jannah. Mereka ridho kepada Allah, Allah ridho kepada mereka, dan mereka semua dijamin masuk surga. Ingat, jangankan yang berjihad bersama Nabi, yang sholat bersama Nabi, semuanya sahabat? Tidak. Ada orang-orang munafik. Munafik sahabat? Ya enggak lah. Mosok munafik sahabat? Munafik itu kan kafir, cuman pura-pura sholat, pura-pura jihad, pura-pura kafir. Sahabat, masuk sahabat kafir ya? Padahal sholat di belakang Nabi ya? Makan bareng Nabi, jihad bersama Nabi. Ini termasuk di antaranya kirkiroh ya? Yang ketahuan menyembunyikan harta rampasan perang dan dinyatakan oleh Nabi ahli neraka. Saya tidak pernah berziarah ke kubur ayah dan beliau karena saya takut terjadi syirik dengan meminta kepada yang sudah mati. Kalau antum tahu bahwa meminta kepada mayat adalah syirik, ya berarti antum sudah punya ilmu. Ya, saya kira bukan alasan yang tepat. Bukan alasan yang tepat. Ya. Yang dikhawatirkan itu meratap mungkin ya. Karena meninggal masih muda, meninggal karena kesalahan antum, misalnya takutnya nanti meratap. Nah, itu yang dikhawatirkan. Kalau syirik, yang penting sudah punya ilmu. Kalau sudah punya ilmu, insya Allah selamat. Kalau antum tahu itu syirik, maksud antum mau nekat berbuat syirik, ya kan? Orang yang berbuat syirik, berbuat bid'ah itu rata-rata karena tidak tahu kalau itu syirik, itu bid'ah. Dan mereka tidak merasa sedang berbuat syirik, sedang berbuat bid'ah. Maka mereka marah kan? Kalau kita katakan tahlilan bid'ah,
perayaan Maulid bid'ah, tahlilan bid'ah, 7 bulanan bid'ah, mereka marah karena nggak mengaku, nggak merasa. Ketika mereka mau melakukan bid'ah, mau melakukan syirik, mereka tidak pernah mengatakan itu. Ya. Ayo kita berbuat syirik, ayo kita berbuat bid'ah, nggak ada. Orang nggak merasa. Ya. Udah lama ini kita nggak bid'ah ya. Udah lama ini kita nggak syirik ya. Mana ada. Nggak merasa bid'ah, nggak merasa syirik. Nah, itu yang disukai oleh iblis. Iblis senang betul. Karena kemungkinan bertaubat kecil sekali. Orang nggak merasa salah kok taubat. Ya. Allahu a'lam. Nabi Muhammad kenapa? Ibnu Mas'ud kenapa? Ya, assalamualaikum diganti dengan assalamu ala nabi. Pertanyaannya, apakah apa? Bisa. Oh iya, iya. Ketika para sahabat itu hidup, Islam sudah sempurna belum? Sudah. Ketika Rasul dan para sahabat hidup, Islam sudah sempurna. Perlukah tambahan dari tabi'in? Ya nggak perlu. Ya, tabi'in itu bukan menambah, tapi meneruskan apa kata Nabi, apa kata para sahabat. Kalau nambah, berarti Rasul dan para sahabat belum sempurna dong. Bolehkah para tabi'in berpendapat? Tentu boleh. Tentu boleh. Nah, namanya pendapat, bisa benar bisa salah. Ketika pendapat seorang tabi'in tidak bertentangan dengan sahabat, nah itulah benar. Kalau pendapat tabi'in bertentangan dengan pendapat sahabat, tolak. Seperti tadi, yang berpendapat bahwa yang bertemu dengan Khadir di surat Al-Kahfi itu bukan Nabi Musa Bani Israel, Musa yang lain. Itu pendapatnya siapa? Tabi'in. Marah Ibnu Abbas dengan mengatakan kalimat tadi, kadzaba aduwwullah, dusta itu musuh Allah. Dan habis hancur pendapat itu, dan harus hancur karena bertentangan dengan sahabat. Gitu ya. Jadi tidak boleh disejajarkan. Betul, Ibnu Abbas berpendapat seperti itu. Imam Syafi'i kan berilmu juga. Boleh dong berpendapat beda dengan Ibnu Abbas. Itu demokrasi namanya. Islam tidak kenal demokrasi. Kebenaran Islam mutlak. Qala Allah wa qala Rasul ala fahmis sahabat. Nah, ini yang sedang dipelihara oleh kaum salaf. Jadi kebenaran itu tidak fleksibel. Kebenaran sudah ada di qala Allah wa qala Rasul ala fahmis sahabat. Ya, tabi'in, atba'u tabi'in dan seterusnya itu hanya meneruskan. Kan sebelum kita lahir para tabi'in, atba'u tabi'in sudah tahu. Dari mana? Dari para sahabat. Nah, kita ikut terus jalurnya seperti itu. Wallahu a'lam. Mengenai cara pengambilan akidah ya. Tadi dikatakan bahwa ajar 2 kali itu ada itu maksud yang nggak setuju dengan saya. Umar. Nah, pertanyaan saya gini. Ketika terjadi khilafiyah antara sahabat itu ajar 2 kali itu kaidahnya jadi bid'ah atau jadi haram? Kalau bid'ah pasti haram. Iya, bid'ah pasti haram. Jadi kesimpulannya? Iya, bid'ah. Iya.
Ibnu Umar dalam hal ini yang aqrab lis-shawab, yang lebih dekat kepada kebenaran pendapat Ibnu Umar. Kenapa? Sesuai dengan perbuatan Nabi, sesuai dengan perbuatan Abu Bakar, sesuai dengan perbuatan Umar. Tiga manusia terbaik ini, Rasulullah, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, azan Jumat sekali. Loh, kok berani-beraninya Utsman bikin 2 kali berbuat bid'ah? Itulah manusia. Tidak ada yang maksum. Maka tidak boleh kemudian kebenaran itu menjadi tadi ya, fleksibel kemana-mana. Ya bisa saja benar, mosok sekelas Utsman salah. Ya gak usah Utsman, Umar pernah salah, Abu Bakar pernah salah dalam masalah haji tamattu. Kalau dalam hal ini Utsman salah adzan 2 kali, ya gak masalah. Tidak kemudian beliau keluar dari sahabat, keluar dari golongan al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiin, tidak. Beliau manusia, bukan malaikat. Jadi cukup satu sahabat aja yang gak setuju, artinya itu jadi... Untuk selanjutnya dibahas, yang sedang kita bahas ini kan udah jelas. Rasul adzan sekali, Abu Bakar sekali, Umar sekali, itu kan jelas sekali. Nah, nanti ada masalah lain. Ada masalah lain, misalnya perbedaan pendapat antara Aisyah dengan Ibnu Umar dalam masalah mandi junub wanita, ya kan? Nah, perlu dibahas lagi. Ya. Artinya jangan sembarangan, jangan mudah menyimpulkan kalau ada sahabat yang 2 pendapat, gimana cara mengambil dalilnya? Oh begini, nanti dulu. Kasus per kasus. Ya. Nah, kita kan sedang membahas itu doang kan. Adzan Jumat 2 kali, ya kan? Nah, kita sampai kepada kesimpulan Ibnu Umar mendekati kebenaran karena sama dengan Nabi, Abu Bakar, Umar. Gitu. Nanti masalah mandi junub lain lagi, masalah sutroh sholat lain lagi, masalah tidak ada haji tamattu lain lagi. Jadi satu-satu. Jangan kemudian semua perselisihan para sahabat, cara kita ngambil dalilnya begini, nggak ada. Ya. Satu-satu, sabar. Wallahu a'lam. Habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.